Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah akan kita lanjutkan lagi dengan salat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan salat kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya dalam keadaan istiqomah menjalankan ajaran sunnah-sunnah beliau sampai yaumil akhir. Jamaah yang berbahagia, kami dari Panitia Ramadan 1443 Hijriah akan membacakan beberapa informasi. Yang pertama, yang bertindak sebagai penceramah sekaligus imam, yaitu Ustadz Helmi Zakiyuddin SPDI. Alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah memberikan hidangan untuk berbuka puasa pada hari ini, yaitu pertama, almarhumah Ibu Asyah binti Jono, Jalan Pepaya 1. Kedua, hamba Allah, Jalan Nanas Raya. Ketiga, hamba Allah. 4, Ibu Ari, Pepaya 1 nomor 85. Nomor 5, Bapak Medah Pratama, Jalan Mawaraya. Keenam, Bapak Ade Yusandi, Jalan Kedorong Raya nomor 1. Ketujuh, Ibu Yanti, Jalan Mawaraya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kasir. Semoga Allah membalas kebaikan hadirin sekalian. Informasi yang ketiga, yaitu apabila ada para jamaah yang keluar rezeki, bisa mengisi tromol yang sedang berjalan atau tromol kaca yang ada di sebelah kanan saya dekat pintu keluar masuk. Kemudian apabila para jamaah yang membawa alat komunikasi, sebaiknya di nonaktifkan atau di silent. Dan untuk anak-anakku yang soleh dan soleha, selama berjalannya tauziah dan dilakukan tarawih bersama, harap tenang, jangan berisik, jangan ngobrol, dengarkan dan ikuti tarawih berjamaah. Demikianlah informasi yang kami bisa sampaikan pada malam hari ini. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tolmi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal mu'minina bitasrifi nuril iman wa wa'adahum bidukhuri daril jinan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah sholat isya dan sholat tarawih Masjid Siti Halimah
Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz, tokoh masyarakat, orang tua kita semua, anak-anakku sekalian, jamaah salat isya dan tarawih. Berharap mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang terhormat, sudah hampir selesai Ramadan kita. Betul nggak Bu? Ya Bu, anggap aja bentar lagi lebaran. Kita bikin senang hati aja, walaupun minyak goreng mahal. Di rumah saya ada 5 kilo Bu, boleh paruin lah. Saya ingat, selalu ingat, dan sampai kapanpun ingat, waktu malam pertama, kedua, ketiga, dimanapun masjid penuh jemaahnya. Betul nggak Bu? Ya Bu. Waktu malam pertama mungkin Ibu ada nggak yang di luar? Nggak ada. Dari pertama sampai sekarang di dalam. Alhamdulillah. Udah enak kena AC, senderan, adem ya Bu. Di masjid saya Bu, sampai malam ke-7, malam ke-15 itu ibu-ibunya sampai mepet ke got. Iya. Alhamdulillah malam ini mereka sudah di dalam. Jadi nggak kena hujan lagi. Berarti kesimpulannya jemaah kita makin kemari makin mengalami kemajuan. Alhamdulillah. Bapak yang tadi di luar sekarang ada di dalam. Adem nggak? Di luar kosong. Ibu yang tadinya sesek-sesekan sekarang enak ya, selonjoran. Bisa selonjoran. Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat Allah. Ya. Harus bisa mensyukuri nikmat Allah. Malam ini saya cuma pengen bicara Quran tapi perspektif surat Fatir ayat 32. Boleh nanti dicek di rumah. Surat Fatir ayat 32. Itu dalam Quran itu disebut summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimul linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Terjemahannya kira-kira begini, yang paling simpel dah. Telah Allah wariskan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sifatnya warisan. Yang namanya warisan harus turun temurun, di-share, diajarkan, diterapkan, kemudian diamalkan. Itu namanya warisan. Lalu bagaimana respon umat Islam terhadap warisan Al-Quran yang sudah Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW? Ada 3. Responnya ada 3. Umat Islam yang golongan 3-3-nya ini semua masuk surga. Semua masuk surga. Enak gak Bu? Enak. Pengen? Satu syaratnya, mati dulu. Pengen bilang iya tapi takut besok. Syaratnya ada 3 golongan umat Islam semua masuk surga. Kira-kira nanti setelah ini kita cek posisi mana kita di antara 3 ini. Pertama, golongan umat Islam dalam merespon Quran itu namanya zolimul linafsi. Mereka menzolimi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Terhadap Quran mereka respon, tapi perintah-perintah Quran tidak dijalankan. Justru sebaliknya, larangan-larangan Al-Quran justru malah dilaksanakan. Bukan nggak tahu, dia tahu. Aqimus sholah wa atuz zakah, tahu, tapi nggak sholat, tapi tidak zakat. Disuruh jangan minum, tiap malam mabuk. Kan begitu Quran bilang. Jangan coba-coba tinggalin sholat, malah nggak pernah sholat. Ditanya Islam, puasa, itu dia. Zalimul linnafsi, perintah Quran tidak dilaksanakan, justru malah larangannya yang dijalankan. Nanti di akhirat, di yaumil mizan,
itu akan ada timbangan amal. Setiap manusia harus amalnya ditimbang. Nah, zolimul li nafsi ini begitu ditimbang, dosanya berat, pahalanya secuil. Bagaimana vonisnya? Oleh Allah masuk ke neraka dulu, dicuci, di steam biar bersih. Karena syarat masuk surga harus yang suci dan bersih. Ibu ngerti dah kalau ibu. Syarat pakaian kotor bu, kalau pengen masuk ke lemari caranya gimana? Direndam dulu, ya nggak? Direndam, digiling tuh di mesin giling. Udah gitu dikucek lagi. Udah dikucek diperes. Habis itu diapain? Oh, perlu disikat. Oh, sikat. Habis disikat dijemur di tempat yang panas. Udah kering, panas, setrika. Boleh masuk ke dalam lemari. Zalimul linafsi, seperti itulah kalau dia pengen masuk ke dalam surga. Dicuci, dibersihkan dosanya di dalam neraka. Setelah selesai, wallahu alam berapa lama tergantung dosanya, barulah ia kalau selesai boleh masuk ke dalam surga. Intinya masuk ke surga. Kalau dia iman ke Allah tapi nggak sholat, ke surga nggak? Surga tetap. Mau puasa mau kagak, ataupun dia nggak sama sekali sholat, nggak sama sekali puasa, tiap hari munkarot dosa, begitu mati tetap masuk surga. Masuknya dia golongan zolimul linafsi, tapi masuk dulu ke dalam neraka. Kelompok yang kedua kita lihat, namanya muktasid, pertengahan. Apa maksudnya? Terhadap Al-Quran, perintah-perintah Quran dijalankan, dan termasuk larangan-larangan Quran dijalankan. Ini sakti nih, yang bikin kadang-kadang malaikat bingung nih, ya gak? Perintah oke, larangan ayo. Kayak ibu bapak misalnya kita contohin, ada orang sholat khusyuk di masjid, begitu pulang keluar nyolong sendal, nah itu impas tuh. Kan bingung tuh malaikat, ini orang isya rapi, tarawih rapi, begitu keluar nyolong sendal. Itu namanya muktasid, pertengahan. Perintah dilaksanakan, larangan dilaksanakan. Zakat, infak rajin, gibah ikut rajin. Salat rajin, tapi zolim kepada orang rajin. Ini yang kadang-kadang malaikat bingung, antara malaikat baik dengan buruk nyatetnya sama. Dia dapat poin 2, gua 2. Nanti di akhirat bagaimana nasibnya? Ditimbang di yaumil mizan, dosa dengan pahala imbang 50-50. Malaikat ngadu, bagaimana ya Allah? Mau ke surga nggak punya tiket, mau ke neraka nggak ada dosa, masukkan ia di tengah-tengah antara surga dan neraka. Namanya a'raf. Kasih tulisan menjalin hubungan tanpa status. Pelanga pelongo sendirian, mending kalau dikasih handphone bisa main ludo, ya gak? Bisa main chattingan kemana, ini sendirian. Sampai kapan dia? Sampai Allah berikan rahmatnya. Cek malaikat, dulu pernah gak baca Quran? Oh pernah, ada datanya. Maka dia akan mendapat syafaat dari Al-Quran. Dulu pernah nggak salawat kepada Nabi Muhammad? Oh pernah. Berarti dia mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Kalau demikian, boleh silakan masuk ke dalam surga. Tapi lagi-lagi nggak tahu berapa lama nunggunya. Itu yang namanya muktasid. Masuk ke dalam surga setelah rahmat Allah diberikan kepada orang itu. Bapak Ibu yang terhormat, umat Islam yang ketiga golongannya namanya sabiqum bil khairat. Artinya terhadap Quran semua perintah-perintah dilaksanakan. Dosa-dosanya diampuni Allah lantaran larangan tidak dikerjakan. Begitu yaumil mizan, ibadah pahala lebih berat ketimbang dosa. Dosanya diampuni oleh Allah, tinggal sisa pahala. Maka orang ini silakan langsung masuk ke dalam surga.
Kira-kira Bu, 1, 2, apa 3? Yang mana Bu? Hah? 3? Ya, 3 periode. Nomor berapa Bu? 1 apa 2 apa 3? 3. Oh, ada yang mau 2, boleh kita daftar. Kita berharap paling tidak minimal 3 lah. Jangan maksimal. Minimal 3, maksimal ya 3. Supaya apa? Supaya kita itu urusannya kelar. Makanya terhadap Quran ini harus benar-benar menjadikan posisi menjadi pedoman hidup kita. Saya kasih tahu sama Ibu. Orang Bu, kalau belajar baca Quran itu pahalanya 1 huruf berapa? 10. Pahalanya 10. Itu yang jago. Kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Siapa yang jago baca Quran, nanti dia bersama malaikat yang mulia di surga. Itu pahalanya 10, 1 huruf. Lalu bagaimana yang terbata-bata, baru belajar, pahalanya 2. Kira-kira rugi nggak? Nggak ada yang rugi kan? Yang jago untung, yang belajar walaupun terbata-bata dapat poin 2. Jadi kesimpulannya justru malah yang tidak belajar Quran malah nggak dapat poin. Nah, sekarang saya mau tes dulu nih. Kita enakan ngobrol sama ibu-ibu aja. Kalau bapak kan enak kalem ya nggak Pak? Kita kan mau CS ya. Ibu-ibu kan ngeri takutnya selonjoran, krip-krip ngantuk, tidur dah. Bu, 1 huruf diganjar 10. Saya mau tanya, Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf Bu? Banyak. Berapa? Ada yang tahu nggak? Dari Ibu dulu dah. Ada yang tahu nggak berapa huruf tuh Bu? Bismillahirrahmanirrahim. 19. Yang betul 19 tuh. 19. Ayo dah kita reken dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ada ba, ada sin, ada mim. Berapa udah? 3. Allah, ada alif, ada lam, ada ha. Berapa? 4 tambah 3 sama dengan 7. Dah, skip 7. Kemudian Ar-Rahman, ada alif, ada lam, ada ro, ada ha, ada mim, ada nun. Berapa tuh? Berapa udah? Ada alif, ada lam, ada ro, 3. Ada ha, ada mim, ada nun, 3. Jadi 6 tambah 7 berapa? 13. Dah, skip 13. Kita lihat lagi Bu, Ar-Rahim. Ada alif, ada lam, ada ro, ada ha, ada ya, ada mim. Berapa? 6 tambah tadi 13 jadi berapa? 19. 19 huruf kali 10 berapa? 190 pahala. Baru bismillah doangan. Contoh nih Ibu, misalnya habis asar, habis masak, baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Di luar kedengaran ada tamu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Lumayan nggak? Lumayan nggak Bu? Lumayan, dapat 190. Tapi jangan diincar Bu. WA temennya, lu ke rumah gue ya, gue mau baca Quran nih. Nah, jadi kesimpulannya adalah tidak ada umat Islam yang rugi mempelajari Al-Quranul Karim. Sampai kapanpun, bahwa Al-Quran tidak mengenal lintas kelas, tidak mengenal yang namanya strata sosial, tembus dan siapa saja boleh belajar. Oleh karenanya makanya kita sebagai orang Islam harus sangat merespon terhadap Al-Quran yang sudah Allah berikan kepada kita. Tanpa Quran hidup kita sebetulnya gelap. Coba kalau kita nggak kenal Quran, mana tahu kita mana yang halal, mana yang haram. Betul nggak? Gelap. Kalau kita tidak belajar Quran, tidak pernah mengenal yang namanya ilmu dunia. Karena ilmu dunia ada semua dalam Al-Quran. Nah, oleh karenanya Al-Quran ini harus kita pandang sangat perlu. Sebagai Dusturul Muslimin, kitab undang-undang umat Islam, harus kita pandang perlu untuk modal kita supaya kita bisa melihat
mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Dan juga penambahan ilmu, ada kisah-kisah para nabi zaman dahulu, zaman nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang terhormat, yang terakhir, sebelum kita sholat tarawih, maka nanti di akhir Ramadan terlihatlah kualitas iman kita. Siapa yang masuk ke dalam final kelihatan. Ini sudah semifinal. Nanti malam ke-25 udah masuk final. Nanti malam 29, malam 30 pengumuman siapa yang juara. Siapa yang imannya kuat, maka tarawihnya, Ramadannya dia stabil. Kenapa demikian? Karena biasa cerita kita ini selalu klasik. Setiap sudah 27 habislah jemaah kita. Pindah tempat, dari masjid pindah ke mall, dari masjid pindah ke biasa tuh Indonesia ya, bandara, dari masjid pindah terminal, semua pindah. Masjid kita kosong ya. Yang paling krusial nanti 1 Syawal, Pak. Bahaya nih 1 Syawal nih. Jangan sampai nanti korban marbot yang azan dia tuh zuhur tuh ya, nungguin 10 menit sampai bunyi tet, nah itu harus komat. Dia komat juga tuh, nggak ada juga yang datang, udahlah dia imam kali aja terhadap makmum. Sampai assalamualaikum nggak ada juga tuh, kesel marbot, tutup tuh pintu masjid, tulis cuti lebaran. Ini klasik. Justru kemana jemaah kita? Numpuk di jalan. Banyak yang bilang, kenapa sih tiap lebaran macet? Iya macet karena semuanya bareng keluar. Coba kalau diatur, RW 1 besok, RW 2 besok. Saya kira Depok nggak macet, Pak. Inilah yang namanya klasik. Selalu justru malah Nabi Muhammad begitu 10 terakhir Ramadan tidak mau meninggalkan masjid. Justru bernikmat-nikmat dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah di 10 terakhir bulan Ramadan untuk bisa berkomunikasi dengan khusyuk kepada Allah. Karena kita nggak ada jaminan tahun depan bisa ikut apa enggak, betul nggak? Ya Bu, ini kan kita bisa ikut Ramadan sekarang karena doa kita yang kemarin dikabul, betul nggak? Berarti jelas Allah mengabulkan doa hambanya yang minta, yang nggak minta belum tentu. Oleh karenanya kita minta Ramadan ini sampai tuntas kita laksanakan, dan berharap kalau memang nanti selesai masuknya kepada fitrah ya, masuknya kepada fitrah. Kapan godaan itu akan diuji oleh Allah? Mulai 1 Syawal sampai akhir Sya'ban tahun depan. Kalau sekarang mah nggak ada yang nguji, Pak. Kalau ada orang yang nggak puasa, kenapa nggak puasa? Aduh saya tergoda. Siapa yang godain? Tetangga puasa, ya enggak? Orang rumah puasa, anak, istri, keluarga puasa. Terus nggak puasa, siapa yang godain? Enggak, apa yang godain? Justru nanti malah di luar Ramadan kalau ada yang puasa, justru itu godaannya lebih besar. Ibu-ibu nih, Mahmud, oh Mahmud gak? Mamah muda nih, yang hari ini misalnya nggak puasa karena halangan, coba deh ntar bayar, berat nggak? Beratnya 17 setan. Kadang-kadang tahun kemarin utang, sekarang utang lagi. Tahun depan udah ngancar, wah utang lagi tahun depan nih. Disitulah yang namanya godaan atau pertarungan iman kita justru ada di luar bulan Ramadan. Maka jadikan Ramadan ini latihan. Latihan. Hari ini kita selama sebulan bisa sholat tarawih, oke, tarawihnya sunnah. Tapi paling tidak maghrib, isya kita bisa ke masjid. Bisa nggak kita ulang setelah Ramadan usai? Itu kualitasnya kita diuji justru malah setelah bulan Ramadan usai. Maka kata Nabi, kalau misalnya orang yang masuk ke dalam Idul Fitri nggak mesti yang namanya baju baru. Justru malah siapa yang dapat Idul Fitri imannya naik kepada Allah,
pasca bulan Ramadan karena dia sudah latihan selama bulan Ramadan. Nah, oleh karenanya kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, dan ibadah kita selama bulan Ramadan di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.